Kalau Bapak bolehkan, ia mampu ngantari semuluang ini sampai semuluang ulu. Diberi semua orang ikan. Memang sesuatu baik hati menurut aku. Nah, jadi seperti kakak saya tadi bilang, memang kami kadang-kadang jarang itu, ya. Maka saya sama anak kami bilang gini, kalau kita ke Semeluang kita harus kasih hadiah banyak orang, karena banyak orang Semeluang memperhatikan orang tua kita, dari bapak ibu gembala, ya, sentua kami, Dian, Hana, ya, Devi, nah, Intu, pokoknya kita bilang kita banyak berhutang sama keluarga kita. Jadi makanya saya bilang sebenarnya yang banyak merasa memiliki sentuhan itu rumah keluarga kita itu. Dan saya tahu karena banyak hal yang saya renungkan dari kecil ya. Mulai dari nama saya ya. Jadi Bapak ini rindu ya, nama anaknya Alkitabia ya. Maka saya ada Karin ya, dulu ada satu kota Korintus ya, tempat penyembahan berhala ya. Berkali-kali saya tuh tentang dia terima Yesus itu pada tahun 2008 pada 2009. Saya pelayanan di Maranatha Bora, tempatnya Kak Indo. Pagi-pagi jam 5 saya masuk ke kamarnya ke Kelamu Sida 2. Pagi-pagi. Jadi saya bilang gini, Bapak selamat pagi. Bagaimana kalau pagi ini kita berdoa? Boleh katanya. Bapak ikut aku berdoa ya. Terima Yesus, siap, siap. Tantang terima Yesus pagi-pagi, saudara. Waktu di tempat ini saya tantang dia terima Yesus, diketawain saya. Waktu saya masih SMA, nggak mau dia. Jadi di situ dia terima Yesus 1 kali. Di tempat ini, di tempat rumahnya Bapak Baca 2 kali saya tuntun dia terima Yesus. Nah, saya percaya bahwa Tuhan sudah berikan iman kepada orang tua kami. Dan Karin kalau ke sini pasti dia baca Alkitab terus di kamarnya. Jadi orang tua ini dengar firman Tuhan, baca. Waktu dia sakit kemarin baca Alkitab terus. Puji Tuhan, ada mujizat orang tua sembuh. Jadi Bapak Ibu sebenarnya waktu dia sakit kemarin seharusnya sudah lewat. Yang pertama saya berdoa gini, waktu itu Bang Banca agak marah-marah sama saya. Udah diberikan kepada saya satu hal yang membuat saya sangat bahagia. Mulai dari sebelum saya menikah pacaran lah ya dengan Mama Emi, beliau mertua kami ini sangat mendukung hubungan kami. Kemudian kurang lebih hampir 11 tahun kami sudah menikah. Satu hal yang sangat membuat saya Bapak ini menganggap saya seperti anaknya sendiri. Tidak pernah ada keluhan, tidak pernah ada kata-kata kasar, kutukan yang terdengar ke telinga saya. Bahkan pujian yang ada, yang keluar dari mulutnya kepada saya. Bahkan terakhir minggu kemarin, kami ke tempat ini bersama kedua cucu anak kami, Emi dan Kevin. Kami masih sempat bercanda, bergurau, salaman. Memang Mama sudah memberikan sedikit kode lah dengan kami bahwa Bapak ini sudah agak letih lah. Kemudian saya katakan dengan Mama, dari setiap saya SD, mungkin di setiap perjalanan saya pendidikan, saya pernah ke Kapuas dulu. Dari SD pernah ke Kapuas, SMP pernah ke Kapuas, dan SMA pernah ke Kapuas. Yang paling saya kenang kalau di tempat kakek itu, waktu kecil mungkin jalan-jalan di kampung ini, kalau dari kakek pasti mancing ikan, lihat kolam ikan kakek, perhatian kakek. Yang selalu saya ingat dari kakek sama nenek, kalau nenek selalu mengingatkan saya, Yandi mandi, Yandi mandi. Kalau kakek itu, ya, kalau dia datang ke rumah kan, mancing ikan lah di belakang. Itu masih kolam ikan di belakang. Ingat juga kami 3 farel mancing. Pernah juga kayak nyangkut farel juga. Sampai kakek turun di kolam untuk membetulkan kail yang sangkut. Itu menurut saya di umur kakek yang udah yang keberapa tahun itu memang suatu perhatian yang khusus bagi pada para cucunya.
berterima kasih juga kepada kakek untuk setiap perhatiannya kepada cucunya, dan kepada nenek juga. Selamat tinggal untuk kakek. Terima kasih. Salam. Yang sering mandikan dia. Iya deh kalah ngai dibanding aku. Lili itu cucu tua ya dulu gitu. Sampai pintu ya ada. Dia gak makan, namating kayu, ya namating lauk yang anakku. Akin selalunya padaku mana-mana gini-gini susah lambat nak jak lain yang anakku. Aku ni ngayal biar ayah bisa boleh ikat yang anakku. Dan ke aku. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Sebenarnya aku gak kuat sih ngomong, tapi aku sangat bersyukur kepada Tuhan karena kakek ini teladan orang yang sangat baik bagi aku. Dia sangat sayang banget sama aku, sampai aku dipanggil ayam oleh kakek. Itu panggil kesayangan dari kakek buat aku. Hal yang sangat berkesan dari kakek buat aku dulu sebelum ada televisi, kakek tuh sering ceritain buat kami banyak cerita apa lalu segala macam buat kami. Hampir setiap malam kakek cerita buat kami sampai kami bilang, ayo kek lanjut lagi ceritanya. Kakek bilang besok lagi ya kita cerita, katanya. Itu yang sangat berkesan buat aku. Terus dia sangat sayang kepada kami semua. Apapun yang kami minta pasti kakek usahakan ada ya buat kami, jajan kami segala macam. Ya, kinca. Pokoknya kalau malam-malam itu kami duduk Bapak Ibu ya. Terus dia dipijit. Nah, dipijit dia sampai tidur. Nah, dia kisah sampai dia dia tidur. Tapi kalau tidur nggak boleh diganggu. Kalau kami ganggu marah dia. Hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini juga karena kakek telah meninggalkan kita semua. Kalau diceritakan banyak cerita kebersamaan saya pribadi sama kakek, sama nenek juga. Kalau Nore sering sama kakek dengan nenek, Keladang juga harus ikut kakek dengan nenek juga karena mama bapak suka pergi. Jadi aku lebih sering sama nenek dengan kakek. Kalau kakek udah ke sungai mau ketan bubul, mancing, nakan, pasti aku ikut. Telah menyayangi kami semuanya dengan penuh kasih sayang. Aku gak bisa banyak berkata-kata, tapi Ya. Mereka cerita ngobrol gitu ya. Jadi bapak itu punya mimpi, diceritakan ke mama. Mama punya mimpi, diceritakan ke bapak. Mereka ngobrol asik kayak orang pacaran, benar. Jadi waktu tinggal di saya di Bekasi, saya dengar sebilang gini, Tuhan terima kasih. Aku punya teladan orang tua yang luar biasa gitu ya. Jadi mereka ngobrol tiap pagi. Pokoknya jam 4 pagi sudah ngobrol mereka dua. Cerita tentang apa saja. Ya. Nah, setelah selesai itu kalau bapak gak dengar, mama suka teriak-teriak gitu ya. Beprak gitu kan, ya biasa lah kan. Nah, tapi mereka sangat romantis. Nah, makanya kalau saya cerita bapak mama saya begini, itu kan bapak mama begitu. Kita bagaimana gitu ya. Nah,
Itu luar biasa, teladan luar biasa. Mereka nggak pernah bertengkar, yang sampai gimana gitu ya, nggak pernah sampai. Pokoknya cinta sejati lah. Bapak mama saya ini punya cinta sejati. Aku berdoa biar kau punya mobil gitu ya. Aku bilang gini, kalau kau punya mobil, aku mau duduk di sampingmu. Kita jalan kemana-mana. Saudara kami nggak bisa punya gaji beli mobil. Nah, tapi memang saya kemana-mana bawa dia. Di samping dia duduk, pulang pergi Pontianak ke sini, ya kan? Udah berapa kali dah saya jemput dia. Saya bawa dia ke perbatasan. Bukan cuma itu, saya bawa dia sampai ke Taman Mini. Saya bawa dia ke Ancol. Di Ancol satu saat, Bapak Ibu, kami nonton lumba-lumba. Aku tanya, waktu nonton lumba-lumba, sentuh apa? Haja mengangak dari awal sampai Pak Anang pia gila, meko. Udah ya, aku tanya ya, Pak, non kak ngasa megang lumba-lumba, Kak, gitu ya. Aku izin sama, bayangkan saudara, biar menyenangkan dia. Aku izin sama petugas lumba-lumbanya, Bang, lomba-lomba itu boleh dipegang nggak? Boleh, bayar. Saya bayar. Jadi diurut-urut lumba. Wah betul pada lomba-lomba gitu ya. Nah. Saya rasa ya macamnya. Nah, terus satu kali juga saya ajak dia nonton film 4 dimensi. Jadi harus pakai kacamata gitu ya. Ya, sebelum saya sampaikan dari pribadi kami, saya pribadi dan keluarga untuk hal saja menyampaikan rasa haru dan terima kasih yang sedalam dan seluas setinggi-tingginya kepada khususnya kaum kerabat semua yang tidak dapat kami sebut satu demi satu. Secara khusus keluarga di Dusun Sukadamai, Desa Rumbeh, nah, ya, dan semua kaum kerabat yang Nabi aku sebut satu-satu. Yang pertama, yang selalu hidup jika ada hal-hal yang belum tuntas, mungkin utang piutang gitu kayak kata gitu ya, atau hal-hal yang belum beres, yang mungkin kami nak tahu, kami nak ingat, yang beliau ada dengan Bapak Ibu sekalian, ada hubungan lah kata gitu ya. Beberapa bulan kemudian, tahun kemudian saya merasa, berartinya orang diberkati Tuhan itu punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Ya, orang pejabat Tuhan punya kuasa. Ini contoh beliau saya petik. Punya kuasa doa, mendoakan, walaupun tangannya ya lebih besar daripada hamba Tuhan, pendeta. Saya mengalami keluarga diberkati. Semoga contoh teladan beliau, iman, doa, dan kasih itu mengalir kepada anak cucu menantu dan kepada kita semua hari ini. Terima kasih. Shalom.